Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Teh Yani. Teh Yani mau jawab pertanyaan dari Kak Nur Jahfira dari Mekah. Halo Kak Nur. Nah, pertanyaannya seperti ini. Teh Yani, mana sih yang lebih sembuh, yang lebih duluan sembuh? GERD-nya dulu apa anxiety-nya dulu? Nih, kalau menurut pengalaman Teh Yani dulu, Yani lebih memperbaiki anxiety dulu ya teman-teman, karena waktu saya belum tahu nih ya saya terkena anxiety, lama sakit GERD, tetapi sering bolak-balik ya kan rumah sakit, sering berobat ya ke sana ke sini kayak gitu, tapi belum mendapatkan kesembuhan ya. Nah, setelah tahu bahwa saya ini terkena anxiety pula, nah baru saya lebih mengerti ya bagaimana cara keluar dari penyakit GERD ini ya, GERD anxiety ini. Nah, memang dari setelah tahu itu saya coba ya untuk menyeimbangkan ya antara pola makan, pola hidup, pola pikirnya juga ya, tentunya dengan tidur yang cukup ya teman-teman. Kadang kan orang GERD itu susah untuk tidur, nah diseimbangkan ya, tetapi lebih dominan ke pikiran sih teman-teman, lebih dominan ke pengelolaan pola pikir ya. Yang awal-awal takut penyakit yang bahaya, ketika ada sensasi itu saya selalu berpikir takut penyakit yang berbahaya, mungkin terlalu banyak googling dulunya ya teman-teman. Ketika rasa takut itu datang kan jadi semakin cemas. Nah, kemudian ketika cemas datang panic attack, nah asam lambung naik lagi, seperti itu terus. Saya tuh ingin coba ya supaya benar-benar sembuh total dari asam lambung GERD anxiety ini. Jadi yang saya utamakan itu pola pikir yang diperbaiki ya teman-teman. Tentunya saya sembuhkan dulu anxiety saya ya. Jadi kalau misal ada sensasi, saya coba untuk tenang, rileks, coba untuk bersantai atau saya alihkan. Nah, kemudian ketika saya alihkan, saya lebih tenang, saya lebih rileks, ternyata memang sensasi itu datangnya nggak lama. Beda lagi kalau misal kita ketika ada sensasi lebih cemas ya, atau lebih takut mikirin penyakit yang ini yang itu ya, takut kena ini takut kena itu datang cemas lebih tinggi, kemudian asam lambung naik lagi terus-terusan seperti itu. Nah, supaya berakhir ya, supaya nggak terus-terusan kambuh asam lambungnya ya, saya usahakan ya teman-teman tidak takut untuk menghadapi sensasi, lebih tenanglah menghadapinya, nggak ketakutan, nggak cemas kayak gitu. Selalu mencoba afirmasi diri, karena saya tidak apa-apa. Saya tahu karena sering berobat ya ke dokter, dan dokter juga bilangnya cuma asam lambung. Soalnya setelah beberapa kali dicek di endoskopi, pernah di endoskopi juga, terus scan ya, ternyata memang baik-baik saja ya. Dari situ saya yakin ya, tentunya dengan keyakinan ya teman-teman, yakin bahwa diri ini tidak apa-apa, cuek lah, lebih cuek kalau ada sensasi lebih, nggak terlalu memikirkan ya. Saya coba seperti itu, dan caranya ya
saya lebih ke fokus ya, fokus untuk mengerjakan sesuatu, berada di satu tempat. Itu yang selalu saya lakukan setiap hari, berlatih setiap hari seperti itu ya teman-teman. Di samping meditasi juga kan, saya setiap hari latihan otot esofagus juga ya, supaya seimbang ya antara GERD dan anxiety itu hilangnya jadi lebih cepat ya. Sebenarnya mudah teman-teman untuk menghilangkan GERD anxiety ini, cuman memang kadang kita ngerasa ya, saya tuh udah hilang kecemasannya, tapi lambung masih ada sensasi seperti itu, di badan selalu ada sensasi. Berarti sebenarnya itu belum benar-benar sembuh total ya teman-teman. Masih ada yang sembunyi nih cemasnya. Soalnya apapun yang ada di pikir, sedikit aja kita berpikir yang aneh ya, bisa ada sensasi apa di badan, ada sih, pasti ada rasa cemas, rasa takut. Pasti ketika sensasi datang, kita rasa takut itu ada kan, walaupun tidak sekuat dulu kan, tetap ya ada sensasi di badan ya, ada timbal baliknya sensasi di lambung kita, ada perasaan ya cemas itu datang, lambung kemudian ada begah lagi, ada yang celetat-celetit lagi lah seperti itu. Tetapi kalau kita bebaskan pikirannya, nah kita akan lebih mudah untuk cepat sembuh ya. Jangan sekali-kali ya, ini catatan ya, jangan sekali-kali kita berpikir yang aneh-aneh tentang diri kita ya. Ya kalau memang pikiran memang banyak ya teman-teman, kehidupan itu manusia banyak pikirannya, pasti ada aja. Tapi kalau yang lebih dominan itu perasaan takut, perasaan gelisah seperti itu. Kalau ada sensasi, nah itu yang lebih harus dihilangkan. Sebenarnya sudah banyak sih ya yang saya bikin video yang lalu ya, banyak, tapi seperti diulang-ulang ya, bukan diulang-ulang tetapi ingin lebih kalian itu lebih memahami. Nah seharusnya jangan sampai ya teman-teman kembali lagi ke awal lagi. Makanya kalau datang sensasi ya anggap ya wajar ya teman-teman, dan berusaha untuk tenang ya. Tenang lebih membuat kecemasannya lebih cepat hilang ya. Sensasi juga seperti itu ya, lebih cepat hilang daripada ketika kita ada sensasi kita langsung panik, itu lebih parah ya. Yang lebih utama memang di kecemasannya yang harus dihilangkan, karena setelah saya tahu ya, kalau kecemasan belum hilang, asam lambung terus-terusan naik ya. Beda kalau kita udah cuek, udah bodo amat, kecemasannya udah berkurang ya, lambung juga cepet sembuhnya ya. Saya yakin kalau kalian cemasnya sudah hilang, sudah berkurang, itu kalian sudah mau sembuh ya. Tinggal bagaimana caranya kita melakukan sesuatu hal yang benar-benar bisa membuat kita ini sembuh total. Nanti saya akan buat videonya ya teman-teman, bagaimana sih caranya agar kita tuh, saya lakukan sampai saya menyatakan bahwa diri saya ini sembuh total dari GERD anxiety. Terima kasih videonya ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.